kedua di OG map of PUBG Mobile, Erangel. Let's go! Game start now for Erangel. Ini akan menjadi Erangel yang pertama dan mirip-mirip flight path-nya kalau misalnya gue lihat dengan Erangel di hari-hari sebelumnya ini. Dan menurut lo ini tengah nggak pas? Enggak. Enggak ya? Karena udah kelihatan di layar yang kiri tadi. Enggak ke arah tengah. Bukan maksudnya, kan Apa? ada orang tuh mindsetnya tengah itu adalah school. Nah, ada orang lain lagi yang mindsetnya tengah itu adalah Milta gitu. Kayak gue tahu tuh mindset yang Milta tuh. Ya kan semua orang Kalau harus gue kita sih, itu lah ya. kalau mindset gue Gimana tuh? tengah-tengahnya itu antara Pochin dan School. Oh, oke. Tengahnya. Itu tengah ya. Tengahnya, betul. Oke. Kalau lu, Mindset gua ah, tetap Pochinki sih. tetap Pochinki ya? Iya, Tetap Pochinki. tengah tetap paling enak lah ya, nggak terlalu atas karena kan pasti kita juga harus melihat SMB Island-nya juga gitu loh. Walaupun Betul. dari kayak keseluruhan map mungkin tengahnya itu adalah school, tetapi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi bagaimana mereka rotasi ke SMB-nya, bagaimana kesulitan-kesulitan dari tiren-tiren yang ada. Betul. Itu kan pasti juga matters lah ya untuk Yes. bisa kita pikirkan di mindset kita. Ya, karena kan semua berdampak dari circle-nya juga gitu. Flag path tidak menguntungkan, tapi kalau circle-nya menguntungkan ya why not? Iya. Perjuangkan aja, karena intinya adalah gimana caranya lu bisa bertahan lama dengan circle-circle yang nantinya bakal update sampai di circle yang ke-9. Dan ternyata circle-nya menuju ke bagian utara ini agak-agak sering kalau gue lihat di PMSL 2023 Southeast Asia. Di mana circle-nya menuju ke bagian tengah ke atas daripada tengah ke bawah. Iya betul sekali. Tapi bro pasta. Apa Bu Dona? Nah, kalau biasanya kan kita main tebak-tebakan circle-circle pertama. Betul. Ini udah terbuka nih, udah terlihat nih. Terima kasih Bapak Alif. Terima kasih Bapak Ali. Agak intermezzo dikit ya teman-teman semuanya. Betul. Nah, udah terbuka nih ya circle yang pertama. Kita tebak-tebakan circle terakhir. Circle yang terakhir ya. Kemana menurut kalian? Udah ada nih, udah ada atas rojok. Udah ada siki-sikinya ya? Yasnaya, Kalau gua kayaknya selatannya Yasnaya. Ladang gandum tanpa coklat. Kalau gitu gue baratnya Yasnaya deh. Baratnya biar kita berarti tetanggaan. kirinya. Iya. Oh, berarti lo ngambil jembatannya. Iya tapi agak-agak kayak setengahnya kota dikit itu Oh, oke, perumahan. oke. Kayak di hari pertama kayaknya deh. Di minggu lalu. Gue ingat banget tuh. Di hari terakhir juga di minggu yang pertama. Nah itu. Dan itu adalah kalau kata orang-orang ya. Angelepol. Angelepol ya. Angelepol bro pasta. Ya. Dengan circle yang seperti itu walaupun berada di perkotaan tetapi kayak waktu kemarin sih gue nge-cast, gue tonton juga secara live itu kayak tim-tim itu struggle banget untuk bisa masuk ke circle yang seperti itu. Kayaknya kalau ke arah-arah perkotaan terus tiba-tiba bounce-nya ke arah yang open field itu pasti bakal chaos banget ya. Karena susah banget. Lu masuk ke kotaknya susah, tiba-tiba circle-nya keluar. Kayak kasusnya kemarin itu kalau nggak salah di Pochinki deh. Di Pochinki di mana PJF udah ngontrol zona, dia udah ngeratain. Gue lupa antara Face Clan atau Vampire. Tapi akhirnya mereka gugur gara-gara Hell gangguin fight tersebut. Iya emang sih, tapi balik lagi sih bro pasta itu cuman mengenai mindset doang. Dan kita bisa hentikan permasalahan mindset ini. Gue bahas terus Gue udah pokoknya. mulai pusing masalah mindset ini nih. Karena terlalu banyak mindset yang ada gitu. Karena memang PUBG Mobile itu juga adalah sebuah game mindset juga sih menurut gua kan. Karena balik lagi deh, kayak PMPL awal-awal deh bro pasta. Ada yang betul. ngomong ngendok itu jelek. Ada yang ngomong ngendok itu ya strategi gitu loh. Dan itu balik lagi mindset lu itu sebenarnya nganggep ngendok tanda kutip. Itu apa kan? Karena Mindset. karena bagaimanapun juga ini game mengenai survival gitu Betul. kan. Lu Dan- mau survive dengan cara bagaimanapun juga ya wajar-wajar aja, sah-sah aja. Dan itu permasalahan bahasa kan Don. Iya. Kayak lu kalau ngomongin di negara perbulean ya. Di negara perbulean lu main ngendok itu bahasanya keren. Bermain defense. You playing smart gitu kan. Benar. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak ada istilah lain selain ngendok. Ngendok. Gak ada cuy. Iya. Padahal Bahasa Indonesianya main defense, main smart adalah ngendok. Tapi padahal ya sering banget terjadi ketika tim-tim Indonesia itu bermain dengan demikian, dengan tanda kutip ngendok tersebut, mereka tuh being aktif juga kok gitu. Nggak yang bener-bener kayak kita lah tiduran doang di dalam rumah gitu kan. Mereka tetap keluar, nyisirin, ada yang lewat ditembakin, nggak takut gitu loh. Dan dengan begitu mereka bisa untuk ngumpulin eliminasi poin yang lumayan untuk bisa mereka bawa di circle-circle akhir. Kalau lu di rumah doang, lu gak bisa menikmati hidup. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang lagi puasa, lu lagi berpuasa, lu di rumah doang, ngapain?
nggak dapat bukaan, lu nggak bisa nyari takjil gratis, nggak bisa. Tapi dengan lo explore lu bisa dapetin takjil gratis, Jumat berkah, gitu kan lu bisa dapetin. Kalau di PUBG Mobile lu di rumah doang, ya udah, lootingan dapat, defense area compound dapat, tapi at the end-nya ketika lu dipaksa buat keluar, lu dapetin point elimination, lu dapetin zona yang lebih enak lagi. Jadi filosofinya tuh masuk, semua ya bergantung mindset. Betul. Udah boleh di-block kali ya ini kata-kata mindset. Tapi kayaknya tidak akan terjadi itu sampai di game terakhir. Oh, apalagi ini sudah ada pertemuan di awal-awal seperti ini. PBE bertemu dengan AE, Alter Ego kali ini. Rosemary sudah di-braided, nampaknya udah kehilangan cukup banyak HP barnya dan masih bisa untuk healing. Gua baru mau ngomong masih bisa healing, tetapi ternyata terculik juga. Dua pemain dari tim Alter Ego nampaknya, satu ya Rosemary doang ya, dan nampaknya akan ada bala bantuan yang datang ke arah Rosemary. Red knock terjadi. Ini dia dua pemain dari tim PBE tumbang dan nampaknya pemain-pemain yang lain juga akan menyisiri pemain dari tim PBE. Alright, kali ini bakal ada tembakan datang dari PBE. Cool menuju ke arah tim Alter Ego. Okta tumbang. Baru terkena headshot saja dan PB hanya menyisakan satu saja. Cool yang tersisa. Tembakan sudah mulai dilontarkan kembali namun Fanatik gagal mendapatkan posisi dari seorang Cool dan sepertinya dari Alter Ego mereka bakal berfokus untuk secure poinnya dan revive terlebih dahulu. Betul. Masih bisa mengamankan diri mereka dari tim Alter Ego. Ini lumayan banget sih. Masih bisa revive, udah 2 eliminasi poin sudah dikantongi. Apalagi tinggal balik lagi ya the last man standing dari tim PBE yang nampaknya masih bisa untuk dihadapi lah ya dari pemain-pemain dari tim Alter Ego. Atau justru kalau misalnya mereka mau, mereka bisa cari atau nyisirin. Tetapi di sisi yang lainnya Rozok kali ini salah satu penggawa dari tim Boom Esports kedatangan tamu yang tidak diundang. Pornbet kali ini dia akan mencoba untuk defense terlebih dahulu di dalamnya selagi rekan-rekan yang lainnya akan memberikan backup. Betul sekali, ini lagi pusing banget kira-kira dia bakal bergerak ke arah mana. Belum ada backup posisi dari pemain-pemain Boom yang lainnya. Pornbet masih tersisa saja sendiri di sini. Tapi sepertinya belum ada knock yang berhasil didapatkan juga. Tapi Noise sudah mulai bergabung menuju ke arah orang Shirty. Dan ada Keymind serta Razy di bagian sedikit mengantisipasi pergerakan flank yang dilakukan sama tim Bacon Time tentunya. Tapi Shirty di bawah tertahan karena ada beberapa granat tadi yang memberikan damage ke arah pemain dari tim Bacon Time. Iya betul sekali, dan dengan demikian baik dari Bacon Time dan juga Boom Esports, mereka kali ini dari segi posisi dan juga kesiapan masih cukup fair lah ya. Karena masih ada waktu tadi untuk melakukan backup. Tetapi nampaknya dari Pornbet dia tarik mundur sedikit. Dan dalam usahanya untuk tarik mundur, dia tertembak dan nampaknya maju lagi coy. Betul, digagalkan. Karena sepertinya Yami yang tadinya udah mau mundur tiba-tiba balik lagi gitu. Melihat adanya damage yang diterima oleh pemain dari Boom Esports. Dan kali ini counter damage juga sudah mulai diberikan menuju ke arah pemain dari tim Bacon Time. Namun masih belum terlalu komit. Mereka masih berada di posisi setup mereka saat ini. Belum ada yang berani nabrak push. Ini mungkin knock 2 rush. Ya kayaknya ya. Sepertinya sih begitu, apalagi juga sudah ada beberapa smoke setup yang dibangun oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports. Razy pun juga akan mengamankan wing sebelah kiri dari defensive area Boom Esports dan membuka beberapa setup smoke untuk bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk bisa menusuk ke arah pertahanan dari tim Bacon Time. Iya, tapi ini fact gak bisa lama-lama Don. Ini bahaya banget kalau misalkan ada tim lain lagi yang mendekat. Contoh kayak Genesis gitu. Genesis sudah mulai mendekat dari bagian rumah banjir. Dan yang gue khawatirkan adalah yang datang mungkin ya di bagian water towernya Rozok. Kalau ada yang ngambil water towernya itu Boom, 2 pemainnya setidaknya bakal ketahuan oleh tim yang mengambil water towernya Rozok. Alright, sementara itu kita bisa melihat, ya nampaknya seperti itu karena mungkin bagi mereka circle seperti ini mereka udah kayak harus buru-buru untuk touchdown lagi menuju ke arah spot yang selanjutnya. Walaupun sebenarnya ya di atas kertas mereka masih di dalam zona, tetapi masih di pinggiran banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mereka pullbacknya itu terlalu lama, itu bakal menjadi hal yang tidak enak. Tetapi ini dia jodoh. Last man standing dari PBE, benar-benar jodoh seperti apa kata Bro Pasta. Dikejar coy oleh 4 punggawa dari tim Alter Ego dan langsung membukakan tembakannya, tetapi masih ada berbukitan yang menghalau tembakan dari Fnatic. Tipis banget tadi, tapi sepertinya bakal turun dan pindah. What happened? Why? Observer! Ya walaupun sama-sama tim Indonesia tapi gregetnya beda cuy. Sekarang Void bakal menghadapi Geekslate di mana ada 1 pemain di bagian pembensin. Belum ada backup dari pemain-pemain Void yang lainnya, tapi dari seorang Demgard mulai menyisiri bagian ladang gandumnya dan Maxius berhasil mendapatkan 1, tapi Maxius akan menjadi pemain terakhir dari Void yang tersisa kali ini. Oh my god, Geekslate masih bisa bertahan dengan 4
penggawa mereka dan akan menyisiri posisi dari seorang Maxius. Dan ini dia, Mika akan menjadi frontliner untuk tim Geekslate. Sudah mulai melemparkan molotovnya untuk bisa menghalau pergerakan dari seorang Maxius. Bakal langsung aja komit, udah kelihatan Maxius masih bisa mendapatkan satu knockdown, tetapi burn baby burn, itu molotovnya sakit banget. Dia harus healing, tetapi ada Damn God yang langsung aja melakukan pencarian menuju ke arah Maxius. Dan dengan demikian Void harus menghentikan langkah mereka di posisi 15. Sayang sekali Void hanya bisa membawa satu total elimination. Karena tadi push yang dilakuin sama Geekslate bener-bener itu dobrakannya ngancurin formasi dari tim Void banget. Mereka gak siap untuk melakukan regroup. Mereka ditembak dari kanan dan kirinya juga. Dan itu ngebuat Void jadi gak fokus. Maxius bener-bener menjadi pemain terakhir dari Void yang sangat-sangat tryhard tapi sangat disayangkan. Mereka tidak bisa bertahan lama, harus puas di peringkat ke-15. 14 tim tersisa. Kali ini Indonesia berarti tinggal 4 tim yang tersisa. Benar betul kali ini. Dan salah satunya adalah tim RRQ kali ini, yang dimana mereka berada di bagian-bagian open field dan mengamankan angle mereka masing-masing dari punggawa RRQ tersebut. Sementara itu Nerpeko, dia akan menjadi balik lagi frontliner untuk tim RRQ, bisa mendobrak defensive area milik Yudo Alliance kali. Iya, bergeraknya pelan-pelan dari RRQ, mereka nggak buru-buru juga sambil ngasih distraction dari bagian lain. Karena Voldemort, kalau gue bilang ya, ini kayaknya Voldemort jadi distractionnya deh. Sementara Peko yang bakal ngambil keuntungan dengan entah setup granat atau dia yang bakal tabrak menuju ke arah pertahanan dari tim Yudunya. Yang jelas Voldemort yang bakal menjadi bait di bagian rumah pinggir jalan tadi. Sementara pemain-pemain dari RRQ yang lainnya bermain di bagian hutan-hutan sebelah kiri tadi. Tapi sepertinya satu anggota lagi kembali tertangkap oleh tim Yudu. Masih belum menjadi knockdown ataupun masih belum bisa menjadi poin. Tapi setidaknya dari Yudu mereka udah tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh tim RRQ. Benar. Tapi by the way ya, bye-bye prediksi zona kita sih pas. Semuanya sudah rungkat tadi gue bilang nampaknya karena ada Severny kan? Benar, gak salah kok, gak salah. Sama seperti halnya dari tim Vampire ini, gak salah banget mereka untuk membredet posisi dari pemain face lane yang terlihat dari baginya. Banyak pecah tetapi HP-nya masih full dan masih bisa bertahan. Gila, ban pecah, mental gak pecah bos. Masih digaspol dari baginya. Dan untungnya selamat pemain-pemain dari face lane dari peluru-peluru para pemain Vampire. Masih belum bisa mendapatkan poin untuk Vampire kali ini. Tapi kita berpindah lagi menuju ke arah face lane ke arah Boom Esports. Lagi-lagi pom bensin yang bakal menjadi saksi pertempuran tim Indonesia. Benar sekali, oh my god. Dan pastinya kita berharap ya tim Indonesia tidak ada lagi yang tereliminasi di awal-awal seperti ini. Karena masih ada 14 tim cuy, masih banyak banget dan masih 0 placement poinnya untuk mereka. Tapi di bagian pinggiran ini, bagian timur dari circle kita atau stage yang ketiga, ada 2 tim yang nampaknya akan beriringan jalannya. Dan kita bisa melihat adanya The Xavier Chua yang dimana dia memanfaatkan kaki-kakinya. Ini eco-friendly banget ya Chua. Eco-friendly. Iya, dia memilih untuk jalan kaki aja daripada untuk pakai vehicle. Dan dia juga bisa menjadi backlinernya karena dia juga udah mendengar adanya beberapa vehicle yang dikendarai oleh Geekslate nih tetangganya. Ini kalau kata analis-analis kita, ini dia jadi watchtowernya. Watchtower. Di bagian belakang, apalagi dia ngontrol daratan yang paling tinggi kan, yang ada di sekitar setupnya tim mereka gitu. Dan mereka dapetin info yang bagus banget di mana Geekslate mendekat. Dan The Xavier sekarang udah mulai nge-regroup karena mungkin mereka ingin memastikan bahwa defense mereka kuat atau strategi ngendok mereka kuat. Ketika ada yang nabrak, malah tim yang nabrak ya rata. Iya, tapi tadi sih dari minimap gue lihat-lihat ada yang ungu-ungu yang lainnya sih di belakang mereka. Ya itu kayaknya tim RRQ sih, ini bisa banget mereka bisa backstep 2 tim ini yang sedang bersikukuh. Tapi nampaknya kali ini akan face to face antara Yudo dan juga Geekslate. Iya ya, tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba Yudo gitu yang berhadapan dengan Geekslate kali ini. Ya dan sekarang udah bergerak lagi Blue Zone. Ini bakal menjadi wasting time banget antara Geekslate dan juga Yudo. Apalagi Yudo lagi nge-split formasi mereka, satu orang masih tertinggal di bagian belakang dan Mika termakan oleh Blue Zone. Karena DPS yang sudah semakin menyakitkan, bahkan Snipes juga dipulangkan karena lobby Geekslate. Kehilangan kembali satu persatu anggota mereka, bahkan kali ini Geekslate hanya bertahan dengan 1 anggota terakhir mereka. Oh my god, ini akan menjadi malapetaka sih. Dan tugas yang sangat berat sebagai the last man standing. Damn good dari Geekslate ini. Dan di sisi yang lainnya juga kita akan bisa melihat adanya satu komponen yang dikuasai oleh tim BTR yang udah mulai dihantui oleh Genesis. Yang balik lagi, Genesis ini juga adalah salah satu tim yang sedang on fire juga. AE di tengah-tengah circle cuy. Dia AE ya. Dan tiba-tiba berubah dari tengah circle menjadi pinggir circle. Karena memang circle-nya sudah berpindah menuju ke arah stage 4 atau circle yang keempat. Dan dari arah layar kirinya, kita ngelihat dari tadi Bigitron mendapat tekanan dari sebuah tim yang masih berusaha untuk memberikan
gangguan-gangguan menuju ke Red Villains yang masih belum bisa membuahkan hasil juga. Tapi dengan kondisi circle yang kayak gini, ini utara, timur sama selatan mungkin bakal chaos dan tiba-tiba Alter Ego berhasil mendapatkan pemain dari tim Vampire. Tumbang satu, Simon juga tumbang. Three-way showdown terjadi, close combat terjadi dan berebut sebuah shake kecil juga terjadi. Vampire berhasil mendapatkan body-body elimination tapi dibakar ke bagian dalam. Sam9 berhasil memulangkan satu persatu kelelawar yang masuk ke arah shake ini. Wah, gokil sih. Vampire udah diganggu AE, diganggu Sam9, diganggu BTR lagi. Dan nampaknya yang akan diganggu selanjutnya adalah tim Sam9 karena Alter Ego dari posisi mereka masih wena pol dan mereka masih bisa defense area mereka, masih bisa nge-scope jauh juga menuju ke arah Vampire dan juga Sam9. Apalagi kali ini sudah ada 5 eliminasi point untuk tim Alter Ego sendiri. Sementara Sam9 hanya tinggal menyisakan Deb seorang diri. Ya ini AE bener-bener TTL ya, tiba-tiba 5 elimination mereka. Iya. Somehow entah mereka nembakin ke arah Sam9, mereka nembakin ke arah tim Vampire, tiba-tiba 5 aja elimination yang udah mereka dapetin sekarang dan 14 tim masih bertahan setelah tadi pulangnya PBR juga tim Point. Sementara tim Secret bakal mengontrol bagian atas dan akan bertemu dengan tim Face Clan Vitores. Granat di tangan sudah mulai dimasak, akan dilemparkan langsung menuju ke arah smoke yang terpop up begitu saja. Satu tackle sudah berhasil mereka dapatkan tapi belum menjadi sebuah point, tapi kitnya juga ikutan tumbang. 2 kali ini tumbang karena Boom juga join the fight. Oh my god, ini dia sih masih questionable posisi dari tim Secret sendiri. Mengenai tim Face Clan, gue sangat suka split yang mereka lakukan. Dua-dua mengamankan wing kanan dan juga kiri untuk bisa nge-push atau melakukan aksi menuju ke arah tim Secret. Namun, dari seorang Kid yang kali ini masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan untuk sementara waktu. Tetapi Boom Esports ini dia nih, apa yang akan mereka lakukan? Apakah commit ataukah mereka akan pullback terlebih dahulu? Iya, ngingat Boom juga posisinya masih pada nge-split di mana Yami yang dikirimkan ke depan sendirian dan tadi Secret bener-bener bikin smoke-nya banyak banget. 15 smoke gue lihat di pop up oleh mereka. Wow. Berarti lootingan smoke mereka banyak banget tadi sampai ada 15 smoke yang mereka pop up begitu saja. Tapi dari arah Yami masih bertahan di bagian lempengan tersebut dan ada backup dari pemain-pemain Boom yang di bagian belakang. Tapi akhirnya Ponpit juga join fight kali ini untuk menghadapi tim Secret. Sementara Face Clan juga menarik mundur posisi mereka dan tidak ada di bagian outer dari arah rumah mereka. Mereka balik lagi ke arah rumah dan Boom juga balik lagi ke arah pom bensinnya. Ya, pivot move yang dilakukan oleh Boom Esports ini wise decision juga untuk mereka semuanya. Karena mereka however udah mengumpulkan informasi gitu loh. Di atas sana tuh udah ada berapa tim dan mereka akan melakukan defense sekuat tenaga mereka. Tapi harus hati-hati karena bagian-bagian sini tuh juga kayak bakalan diincar oleh banyak tim juga untuk menjadikan checkpoint mereka selanjutnya. Yep. Dan Geek sudah tidak bisa bertahan lagi, ternyata mereka sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. 13 tim tersisa sementara Yudu mulai mendekat menuju ke arah smoke yang mereka buat kali ini. Dan mereka bakal tabrak menuju ke arah tim The Xavier. Diterabas begitu aja. Lompat satu orang, The Base Gaming is real. Tapi Lamborghini berhasil memenangkan fight tersebut. Yudu tumbang 2 kali ini. Treto belum terjadi, malah meledak satu habis. Ditumbangkan begitu saja. Namun dari arah The Xavier mereka masih bisa mengontrol fight ini dengan sangat-sangat baik. Lu yang nge-push, lu yang rata. Cuaks. Aduhai. Dan untuk demikian The Xavier masih sisa bertiga. Dan nampaknya mereka harus hati-hati karena udah ada lawan mereka selanjutnya yang menyiapkan granat tetapi ditahan sedikit cuy. Ditahan sedikit itu Okta ya kalau nggak salah ya. Iya, Okta udah mulai mendekat tadi tapi ditahan lagi karena mungkin ngelihat ada satu lawan lagi yang di seberang mereka yaitu RRQ. Xavier lagi apes banget. Mereka tersandwich oleh 2 tim dari Indonesia. Ada Alter Ego, ada tim RRQ juga, bahkan granat dari Fanatic tadi connect berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke pemain dari Xavier. Granat berikutnya bakal dilemparkan, bahkan Molotov juga dilemparkan dan Yuhai mendapatkan satu pemain dari Sam9. Sam9 dipulangkan ke arah lobby, bahkan kali ini dari Alter Ego mereka juga bisa membungkam 1 point elimination dari The Xavier. Oh my god, ini dia ya, chaotic moment is real cuy. 11 tim yang masih bertahan di stage yang kelima ini, mereka harus berebutan wilayah kekuasaan. Dan ada 2 tim Indonesia yang kali ini berebutan juga. Alter Ego dan juga BTR tadi saling adu tembakan. Namun di ban dari tim BTR pun juga masih terdapat tim Vampire yang nampaknya akan dipush oleh DBD. DBD mendekat menuju ke Alter Ego. Woi, Observer, please, itu lagi mau fight. Pindah. Malah ngeliatin back and time yang lagi rebahan di bagian pinggiran zona, boy. Nah, ini dia. Alter Ego bakal menghadapi DBD. 2 tumbang kali ini. Okta mengontrol di bagian kontainer dan berhasil mendapatkan pemain dari DBD. Yen juga ditumbangkan dan Alter Ego menggagalkan, berhasil mengontrol compound mereka dari pushnya DBD. Iya, dan dengan demikian DBD hanya meninggalkan last man standing mereka saja untuk sementara waktu di area-area luar untuk saat ini. Sementara
sementara itu dari tim Alter Ego mereka masih bersikukuh untuk bisa menyisiri the last man standing tersebut. Tapi di sisi yang lainnya, Bacon Time kali ini terpunish oleh RRQ dan juga FaZe Clan. Wah ini dia nih, terapit Israel cuy. Betul, terapit Israel ya. Dan gue lihat setup dari RRQ bisa untuk mengapit pemain-pemain dari Bacon Time. Namun dari RRQ mereka juga harus fokus karena split dua-dua yang mereka lakukan juga agak beresiko. Asa masih melakukan gulungan-gulungan bandits, granat dilemparkan sekitar Asa dan splash damage yang masuk, namun Asa masih bisa bertahan. Tapi Boom, Yami lihat tadi di bagian elimination feed di mana Boom berhasil kembali mendapatkan sebuah knockdown, namun masih belum menjadi poin untuk mereka. Tapi Mort akan melakukan regroup position, tertembak dari bagian belakang dan headshot. Mortnya tumbang menjadi santapan dari para babi. Cepet banget cuy, itu satu klip doang. Oh my god, itu adalah sebuah skenario yang benar-benar jelek untuk seorang Mort barusan. Dan dengan demikian RRQ masih bisa bertahan dengan 3 punggawa mereka untuk saat ini. Dan nampaknya mereka meningkatkan awareness mereka lebih lagi. Di sisi yang lainnya tim Secret nampaknya The Last Man Standing mereka terculik oleh tim Bigetron Red Villains dan harus tereliminasi. Iya, ini mau gak mau harus bisa dimanfaatin sama Asa sih. Tadi Mort udah berjuang banget itu, dia udah mengorbankan dirinya. Seakan-akan RRQ udah mulai regroup, tapi Asa punya tugas yang cukup berat untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bacon Time. Sudah mulai through the grass dan berhasil mendapatkan satu, ternyata bisa dapat 2 please. Headshot, tinggal mendapatkan satu lagi dan Shirty ikutan tumbang. Tinggal Ice yang baru aja keluar dan rata sudah. Bait move dari Mort membuahkan hasil yang sangat-sangat cantik. Lebih cantik daripada bunga-bunga yang bertebaran. RRQ berhasil memulangkan para babi menuju ke arah lobby. Yes, apalagi babi-babi barusan itu memenangkan winner-winner chicken dinner di game yang pertama. Mereka benar-benar terpunish secara full oleh tim RRQ yang nampaknya kali ini juga akan mengintai victim mereka selanjutnya, itu tim FaZe Clan yang dimana FaZe Clan pun juga langsung aja dipush. 2-3 punggawa dari tim Boom Esports kali ini. 2 punggawa langsung aja ter-knockdown dari tim Boom Esports. Itu adalah movement yang benar-benar jelek dari Boom Esports karena FaZe Clan benar-benar siap untuk bisa menghadapi 3 punggawa Boom tersebut. Ya gue gak ngerti apa yang dilakuin sama Boom Esports gitu. Pergerakan mereka udah bagus banget, udah terstruktur, tapi blunder yang terjadi di tim mereka bener-bener fatal banget untuk Boom Esports. Mereka unggul jumlah, mereka unggul setup, tapi berantakan banget ketika mereka berusaha untuk menabrak ke arah FaZe Clan. Dan ini menjadi sebuah hal atau PR yang sangat-sangat berat untuk dilanjutkan oleh Ponbit. Yap, berat banget. Apalagi nggak cuma satu tim aja yang harus dihadapi oleh Ponbit seorang diri, tetapi ada beberapa juga di sekitar mereka. Dan di sisi yang lainnya juga, Genesis kali ini mendapatkan knockdown dari tangan tim RRQ. Di hadapan mereka juga ada tim Bigetron Red Villains. Lagi dan lagi. Sandwich gaming is real di game kita kali ini. Chaos banget di mana-mana. FaZe Clan pun somehow tinggal menyisakan beberapa pemain mereka saja yang sudah mulai diintai oleh seorang Ner Peko. Iya, Peko sudah mulai mengincar poin tambahan dan FaZe Clan di Pulau Lobby kali ini 8 tim tersisa. Masih ada 4 tim Indonesia yang bertahan. Please, 4-4 masuk di top 4 biar kita tenang nge-case-nya. Amin. Apalagi mereka benar-benar lagi haus akan eliminasi poin banget ya. Kita bisa melihat Boom udah 4, RRQ 5, tim AE 9 dan mereka mau lebih. Ponbit sebagai last man standing dia benar-benar memiliki PR yang cukup besar dan juga pundaknya lagi berat banget. Ya, tapi ada apa yang terjadi dengan Ryzen? Dia tumbang karena terlalu cepat turun tadi, terkena full damage dari mobilnya, tapi sepertinya Ponbit bakal dicari oleh pemain dari Genesis, tapi dia berhasil mendapatkan 1. Dia membuka tembakannya terlebih dahulu dan bisa mendapat pun di elimination 1 untuk Boom Esports. Bahkan counter shoot dari Genesis tidak mampu menyelamatkan rekannya. 7 tim tersisa, Ponbit bertahan. One man show dari Ponbit. Oh my god, DZZ kesempatan untuk mereka semuanya, tetapi pemain dari tim Bigetron Red Villains terculik oleh tim Alter Ego kali ini yang benar-benar lagi on fire banget. 11 eliminasi poin sudah mereka kantongi, top 6 posisi untuk Alter Ego, Boom dan juga RRQ. Sekarang TTS tiba-tiba 11 dari Alter Ego. Mereka berhasil menambah pundi elimination mereka dengan sangat-sangat gaib karena jarang tersorot sama observer kita, Don. Iya, benar. Kayak tadi kan diam-diam menghanyutkan coy, kayak Boom di game sebelumnya, tapi kali ini terjadi di Alter Ego. DBD kali ini langsung tereliminasi. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong soal Alter Ego ya, ini kayaknya emang mereka tuh masih memegang spirit mereka di minggu ini sampai hari terakhir ini deh. Oh harus dong. Ya kan? Harus, karena menjadi pembuktian juga kan katanya mereka akan membuktikan nanti di PMSL kualitas mereka akan stabil dan terjaga. Tapi sementara waktu Boom harus tereliminasi posisi kelima. Tim Alter Ego juga masih pengen nyayurin eliminasi poin. Apalagi Vampire kali ini terlockdown posisi
posisinya. Lagi-lagi dan lagi Ross Carey mendapatkan pundi eliminasi poin tersebut. Ya, sementara dari Face Clan hanya menyisakan Tony Kuncoro. Entah kapan dia bakal terkenok kali ini. Jadi Tony kenok ya? Tony kenok betul. Kayaknya nggak kenok deh, udah langsung Atau TK end ya. tuh jadi Tony terkill. Oh iya, Tony killed. Betul. Nah, Iya betul itu ya. iya. Itu dia. Kalau Kuncoro jadi adek gue tuh. Adek-adean gue. Oh Dona punya adik-adikan. Banyak. Mau dong jadi adik-adikannya. Oh, udah tutup. Udah tutup ya? Pendaftarannya. Oke, kalau udah tutup ya, karena mereka masih butuh proses dan progres untuk masuk ke dalam zona. Dan bahkan juga datang dari arah The Xavier kali ini menuju ke arah tim Alter Ego. Tapi tadi Aya lagi coba buat ngeratain DX loh. Di momen circle ke-5 kalau nggak salah. Tapi Dilepas karena terlalu nekat, akhirnya mereka di grup lagi dan sekarang The Xavier malah terselamatkan. iya benar. Dan nampaknya dengan informasi yang sudah mereka pegang sih ya dari tim Alter Ego, mereka masih mengetahui lah posisi seorang pemain-pemain dari DX. What? Oh, that's it! What? Tony killed is real dan eliminasi tersebut diamankan oleh seorang Okta. Gila men, through the smoke-nya lengket banget tadi. Tapi RRQ sudah mulai bergerak mencoba untuk mendapatkan pemain dari tim The Xavier. Chua masih berpindah-pindah, Peko mendapatkan informasi. Tembakan datang dari kanan kiri dan NASA yang berhasil mendapatkan Chua. Chua dipulangkan ke arah lobby. Ternyata Peko tadi yang mendapatkan, namun Peko tertembak oleh seorang Frankie. Frankie berjuang seorang diri. Ratain Frankie top 2 untuk Indonesia. Let's go top 2 Indonesia karena The Xavier hanya meninggalkan the last man standing mereka saja yang nampaknya akan disisiri juga oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Karena kalau misalnya kita lihat Nerpeko masih stay di wing sebelah kanan dari defensive area dari tim RRQ. Tetapi Frankie kali ini kalau misalnya dia buka tembakan menuju ke arah Rosemary di ujung sana, ini akan membuka informasi sih dan akan menabuh genderang perang antara Frankie dan juga pemain-pemain Alter Ego yang lain. Ya, kita lihat dari Alter Ego mereka juga sedang melakukan sebuah pergerakan terpesona. Dua anggota mereka mendekat menuju ke arah Frankie, tapi terlihat dari kiri. Peko matanya benar-benar jeli. Tatap mata Peko. Frankie menuju ke arah lobby. Dua tim tersisa, dua-duanya dari Indonesia. Siapapun yang WWCD bodoh amat. Yang penting WWCD buat Indonesia. Let's go 4v3 Z2 juga RRQ. Walaupun di atas kertas posisi pemain, kuantiti pemain dari tim Alter Ego ini lebih unggul daripada RRQ. Tetapi the beauty of PUBG Mobile masih bisa diamankan oleh tim RRQ. Dengan demikian, satu tumbang dari tim Alter Ego. Dan dengan demikian pula 3v2 situation kali ini antara RRQ dan juga AF. Ya, dan Asa udah mulai kelihatan seperti dari seorang Roskeri juga langsung tertuju menuju ke arah seorang Asa. Namun Asa masih bisa bertahan dan Alter Ego masih berusaha untuk mendapatkan sebuah penyelamatan. Tapi Okta mengelilingi dengan menggunakan sebuah Dacia. Tadi bukan Dacia tapi Kup RB. Tapi sepertinya dari seorang Fanatik bakal mencari. Hanya menyisakan satu pemain dari tim RRQ. Tinggal pada mode yang tersisa dan disantap begitu saja. Alter Ego berhasil mengamankan WWCD mereka untuk di game yang kedua. Alter Ego, go! itu dia. Mantap betul Alter Ego. E-nya doang ya. But anyway, itu dia teman-teman semuanya hasil dari game kita kali ini. Not bad untuk tim Indonesia, apalagi RRQ dan juga AE. Dua tim dari Indonesia berhasil menempati top 2 dengan eliminasi poin mereka yang cukup maksimal juga. Dan kelihatan banget ya RRQ yang di awal hari ini di posisi ke-6, mereka kayak pengen banget ngegas dan bisa masuk ke jajaran at least top 5-nya atau top 3